Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa kedua pasukan tentara, yaitu kemarahan dan nafsu syahwat, sekali waktu tunduk kepada kolbu dengan kepatuhan yang sempurna. Dengan demikian dapat membantu kolbu dalam menempuh jalan kebaikan. Namun kadang-kadang pasukan tentara kemarahan dan tentara nafsu syahwat menjadi pembangkang, menjadi durhaka terhadap perintah kolbu. Ketidakpatuhannya itu sampai-sampai melampaui batas. Kalau sudah demikian, kolbu berhasil dikuasai dan diperbudaknya. Akhirnya kolbu menjadi celaka dan tak dapat lagi menempuh perjalanan menuju Tuhannya. Kolbu juga memiliki tentara lain, yaitu ilmu, hikmah, dan berpikir. Kolbu berhak meminta pertolongan kepada mereka, sebab mereka adalah tentara Allah. Sedangkan kedua pasukan sebelumnya, yaitu tentara kemarahan dan nafsu syahwat, merupakan tentara syaitan. Manakala kolbu dikuasai kedua pasukan ini, yaitu syahwat dan kemarahan, niscaya akan rugi. Kebanyakan manusia dikuasai oleh kedua tentara setan ini. Jiwa manusia adalah sesuatu yang gaib. Artinya, ia diyakini ada tetapi sulit dibuktikan secara logika. Jiwa di tubuh kita ini ibarat sebagai raja kota kerajaan. Sesungguhnya badan ibarat kerajaan jiwa dan tempat tinggalnya. Sementara itu, anggota tubuh dan kekuatannya ibarat kedudukan tukang-tukang dan para pekerja. Kekuatan akal yang berpikir merupakan pemberi isyarat yang menasihati dan ibarat menteri yang cerdas. Nafsu syahwat ibarat pembantu yang buruk yang membawa makanan ke kota, sedangkan marah dan emosi ibarat polisi. Budak yang bodoh dan buruk itu membawakan makanan serta suka memberi nasihat yang sangat merugikan. Nasihatnya ibarat racun karena suka menakut-nakuti, pembisik. Sifat dan kebiasaan ini adalah menentang menteri yang ahli memberi nasihat dan saran-saran yang cerdas. Karena itu, antara menteri dan budak seringkali terjadi pertentangan. Apabila jiwa atau raja lebih percaya kepada nasihat budak, pasti dia akan celaka. Namun apabila kolbu mendapati masalah, kemudian ia memanggil para menteri, akal, dan pejabat polisi untuk bermusyawarah, tentu ia dapat mengambil keputusan yang tepat.
pasti urusan kerajaan menjadi beres, jiwa tentu menjadi lurus dan akhlaknya baik. Barang siapa yang menyimpang dari jalan ini, maka ia seperti orang yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Firman Allah yang lain, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Quran Surat Al-A'raf ayat 176. Allah Ta'ala berfirman tentang orang yang menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Contoh kedua, badan itu ibarat kota. Akal yang mengetahui diri manusia ibarat raja yang mengatur kota itu. Adapun kekuatan-kekuatan manusia yang dapat merasakan dan mengetahui, yakni panca indera, baik yang zahir maupun batin, ibarat para tentara dan pembantunya. Sedangkan organ-organ tubuh ibarat rakyatnya. Hawa nafsu yang mendorong berbuat keburukan, yakni nafsu syahwat, dan amarah ibarat musuh-musuhnya. Para musuh ini akan menentang kerajaan dan berusaha membinasakan rakyat. Karena itu, badan merupakan markas tentara atau benteng. Jiwa seperti halnya orang yang berdiam dalam benteng dan dijaga oleh para tentara. Jika jiwa mengerahkan pasukan dan rakyatnya untuk memerangi musuh berupa amarah dan nafsu syahwat, lalu memenangkannya, ia menjadi mulia di sisi Tuhannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang,
yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik atau surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 95. Akan tetapi jika jiwa tersebut menyia-nyiakan bentengnya dan membiarkan rakyatnya diserang musuh, tentu ia menjadi tercela. Ia dituntut balas atas perbuatannya itu di sisi Allah. Kemudian kelak di hari kiamat dikatakan kepadanya, wahai pemimpin yang jahat, kamu makan daging dan minum susu, dan kamu tidak mengembalikan barang yang hilang dan tidak menambal barang yang pecah. Pada hari ini aku menuntut balas kepadamu, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya, kami kembali dari jihad yang kecil menuju ke jihad yang besar. Contoh ketiga, akal diumpamakan seperti pemburu yang menunggang kuda. Nafsu syahwat adalah kuda yang dikendarainya. Kemarahan adalah anjingnya. Jika orang tersebut cerdas, kudanya terlatih dan anjingnya terdidik, ia berhasil dalam perburuan. Tetapi jika bodoh, kudanya mogok dan anjingnya liar, tentu ia tak berhasil menjadi pemburu. Kudanya akan ngadat bila diperintah berjalan, dan anjingnya tidak berkendali ketika dilepas. Pantaslah jika ia gagal. Kebodohan penunggang kuda itu seperti halnya kebodohan manusia, kurang bijaksana, tumpul mata kolbunya. Sifat kuda yang mogok ibarat kemenangan nafsu syahwat, khususnya perut dan kemaluan. Liarnya anjing itu seperti kemenangan amarah.